Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Sambil menunggu season 4 rilis, saya akan membawakan spoiler Wudong Qiankun season 4. Saya ingatkan kembali, cerita ini diambil dari cerita novelnya. Mungkin akan ada perbedaan dengan animasinya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke ceritanya. Setelah Lindong dihadapkan dengan seni bela diri manifestasi, cari pengurung kehancuran besar surgawi, akhirnya dengan bantuan simbol batu, dia menghilangkan jejak segel kuno di jari batu tersebut. Kemudian, dari pilar batu itu muncul berupa cahaya buku ilusi yang langsung masuk ke dalam kepala Lindong. Dan seni bela diri itu mulai menyatu dengan pikirannya. Sementara itu, di alun-alun monumen bela diri manifestasi, tatapan semua orang masih tertuju pada 10 sosok yang duduk di pilar batu. Mereka masih menunggu terbangunnya 10 praktisi yang sedang menerima seni bela diri. Tidak berapa lama, 3 faksi pertama akhirnya terbangun. Dari fluktuasi monumen bela diri, sepertinya mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 8 kelas tinggi. Selanjutnya yang terbangun adalah Teng Lei dari sekte boneka tersembunyi dan Mu Qian dari sekte iblis agung. Mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 9. Suara riuh pun langsung terdengar dari para penonton. Sementara suara riuh masih terdengar, Wang Yan, Huang Fujing, dan King Xi juga terbangun. Mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 9 kelas tinggi. Suara riuh pun semakin ramai karena kehadiran seni bela diri kelas 9. Namun mereka masih menyayangkan sebab belum ada seni bela diri tingkat manifestasi yang muncul. Sekarang di pilar batu masih tersisa 2 orang, yaitu Lindong dan Ling Lantian. Lin Mu juga masih menaruh harapan tinggi pada mereka berdua untuk mendapatkan seni bela diri manifestasi. Tidak begitu lama, Ling Lantian pun membuka matanya. Fluktuasi yang cukup menggemparkan pun muncul dari monumen bela diri manifestasi. Fluktuasi itu cukup berbeda dari sebelumnya. Saat ini, banyak kolom cahaya berkumpul di atas kepala Ling Lantian. Itu membentuk gambar dataran besar, gunung dan sungai. Getaran kuat pun muncul dari kolom cahaya itu. Jelas ini adalah seni bela diri manifestasi yang asli. Melihat itu, kebanggaan pun muncul di wajah Lin Mu. Dia juga masih penasaran seni bela diri apa yang akan didapatkan Lindong. Di bawah tatapan para praktisi yang iri, Ling Lantian pun terlihat cukup puas. Dia memandangi gambar kolom cahaya di atas kepalanya. Kemudian dia melirik Lindong. Namun, sebelum Ling Lantian turun dari pilar batu, tiba-tiba gelombang kejut muncul dari monumen bela diri. Suara gemuruh juga muncul. Disusul cahaya hitam juga meletus memenuhi cakrawala, hingga membuat gambar cahaya di atas kepala Ling Lantian pun hancur. Seluruh domain diselimuti kegelapan secara instan. Itu membuat semua orang ketakutan. Tapi praktisi yang hebat menyadari bahwa kekuatan Yuan yang kuat saat ini berkumpul di atas monumen bela diri. Terlebih lagi, yang membuat mereka terkejut bahwa tempat berkumpulnya itu sebenarnya berada di tubuh Lindong. Terlihat juga saat ini, Lindong memanfaatkan kekuatan Yuan domain kuno untuk membantunya menerobos ke tingkat penciptaan Qi. Tidak berapa lama, Lindong pun membuka matanya. Dia kemudian meraung ke langit. Akhirnya, dia resmi menerobos ke tingkat penciptaan Qi. Kemudian, Lindong menyentuh monumen bela diri manifestasi untuk mengucapkan terima kasih pada jiwa roh monumen. Namun, jawaban yang diberikan adalah sebuah gambaran yang aneh, yaitu sebuah istana bawah tanah raksasa. Di dalam istana itu diselimuti energi Yuan murni yang menakutkan. Selain itu, ada juga pil Yuan murni yang tak terhitung jumlahnya, menumpuk seperti gunung kecil. Dan ada juga pil nirvana yang tidak sedikit.
Namun, di tengah-tengah istana terdapat binatang iblis yang cukup mengerikan. Tidak jauh dari situ, ada singgasana. Di atasnya, duduk mayat yang cukup menyeramkan. Kemudian, mayat itu membuka matanya. Terlihat juga matanya yang berlubang. Lindong pun langsung sadar kembali dan melepas tangannya dari monumen bela diri manifestasi. Akhirnya, kegelapan yang menyelimuti domain itu pun menghilang. Lindong pun turun dari pilar batu, tapi suara riuh masih ramai terdengar. Para praktisi pun begitu heran dan merasakan iri karena Lindong mendapatkan seni bela diri manifestasi yang tampaknya itu bahkan lebih kuat dari milik Lin Lantian. Wang Yan adalah orang yang paling benci karena Lindong mendapatkan keberuntungan itu. Saat ini, Lindong bertanya pada Xiao Dao, apakah dia juga melihat gambaran sebelumnya? Xiao Dao pun menjawab, dia juga melihatnya. Dan dia merasa bahwa itu adalah harta yang sebenarnya dari sekte kuno yang ditimbun di istana bawah tanah. Dia juga mengatakan, ada setidaknya 10 juta pil yuan murni dan juga pil nirvana yang banyak. Jika Lindong bisa mendapatkan pil nirvana tersebut, harapan untuk menerobos tahap nirvana akan lebih besar. Di sini, Lindong juga baru tahu ternyata untuk menerobos tahap nirvana membutuhkan pil nirvana yang cukup banyak. Xiao Dao pun melihat 4 klan besar yang belum meninggalkan monumen bela diri manifestasi. Mereka terlihat berkumpul sedang mendiskusikan sesuatu. Kemudian, dia pun berasumsi bahwa mereka sudah tahu tentang istana bawah tanah dan sepertinya mereka berencana untuk pindah ke sana. Benar saja, saat ini Lin Lantian berjalan keluar dari kelompok 4 klan besar. Kemudian, dia mengumumkan bahwa mereka menemukan harta karun sekte kuno yang terpendam. Sekaligus, dia mengajak semua praktisi untuk bekerja sama untuk menyingkirkan binatang iblis penjaga harta karun tersebut. Jelas, pengumuman tersebut membuat terkejut semua orang. Mu Qianqian dari sekte iblis agung adalah orang pertama yang bersedia bekerja sama, diikuti oleh Teng Lei dari sekte boneka tersembunyi dan faksi-faksi lainnya. Setelah sepakat, mereka pun bersiap. Setelah itu, hampir 100 tokoh dari 4 klan utama terbang ke udara. Kemudian, secara serentak, mereka membombardir alun-alun monumen bela diri manifestasi di bawah mereka. Tidak menunggu lama, celah pun akhirnya terbuka. Orang-orang baru sadar ternyata harta karun tersebut berada di bawah kaki mereka. Lindong dari jauh masih menatap celah yang terbuka itu. Dia bersama Xiao Yan memilih mundur untuk mencari aman. Tidak berapa lama, terdengar raungan dari dalam celah lubang tersebut. Tiba-tiba, pilar cahaya merah darah meledak dari dalam lubang melesat ke cakrawala. Setiap praktisi yang terkena pilar cahaya tersebut tubuhnya langsung terkoyak. Lindong yang sudah mengetahui ada binatang iblis kuat di dalam harta karun tersebut hanya menyaksikan dari kejauhan. Dia menebak bahwa kekuatan binatang itu lebih kuat dari kera naga kuno. Tidak berapa lama, batu-batu berterbangan. Binatang iblis besar dengan sayap berwarna darah muncul dari celah. Itu seperti naga merah darah raksasa. Lindong pun bertanya binatang iblis apa itu. Xiao Dao pun menjawab, itu adalah binatang iblis naga kelelawar darah kuno. Dia juga mengatakan, jika dia bisa melahap roh binatang iblis itu, kekuatannya harusnya bisa pulih ke tingkat manifestasi. Lindong yang mendengar itu hanya tertawa bagaimana caranya menangani makhluk yang sekuat itu. Tapi Xiao Dao mengatakan mereka cukup menunggu hingga binatang iblis itu terluka parah setelah bertarung dengan para praktisi 4 klan utama. Dia juga mengatakan bahwa jika harimau bodoh itu bisa mengkonsumsi tubuh dan darah binatang iblis tersebut, harimau itu akan memiliki darah naga mengalir di tubuhnya. Itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Setelah mempertimbangkan semua, dan karena sedikit paksaan dari Xiao Dao, akhirnya Lindong menganggukkan kepalanya. Mereka akan bergerak jika ada kesempatan. Melihat itu, Xiao Dao sangat senang.
Saat ini, praktisi 4 klan besar membuat formasi gabungan besar. Mereka meminta semua praktisi untuk menuangkan kekuatan Yuan mereka ke dalam formasi. Sementara itu, Lin Lantian berada di tengah formasi. Dengan menggunakan kekuatan gabungan tersebut, Lin Lantian menyerang naga kelelawar darah kuno. Namun itu hanya melukai tubuh binatang iblis itu dan membuat naga kelelawar darah kuno semakin marah. Pertarungan pun berlanjut hingga pada akhirnya 4 klan utama membentuk formasi andalan setiap klan mereka dan menggunakannya bersama-sama untuk menyerang naga kelelawar darah kuno. Karena serangan tersebut, akhirnya binatang iblis itu terluka parah dan memilih melarikan diri. Melihat binatang iblis itu melarikan diri, mereka semua senang dan memilih membiarkan binatang iblis itu dan memilih untuk fokus pada istana harta karun di bawah tanah. Sementara itu, Lindong tersenyum karena dia mengetahui masih ada penjaga harta karun di dalam istana bawah tanah dan bahkan itu lebih kuat dari binatang iblis itu. Lindong dan Xiaoyan memilih mengikuti naga kelelawar darah kuno yang melarikan diri. Bersambung. Buat teman-teman yang penasaran untuk cerita selanjutnya, bisa ikutin cerita novelnya yang ada di link deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.